Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di kolom komentar ya. Nah, hari ini tanggal 31 Oktober ya. Jadi akhir bulan, tapi di minggu pertama di November ya. Nah, di sini ada lebih kurang 7 pertanyaan, 6 pertanyaan ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mungkin harus beritahu dulu kepada semua teman-teman sebelum mengisi kolom komentar, tolong kasih juga detailsnya atau rincinya. Contoh nih, beberapa pertanyaan yang saya lihat ada yang kurang jelas sehingga saya menjawabnya juga kurang maksimal gitu ya. Nah, contoh jenis kelamin putra atau putri, lalu habis itu tanggal lahir tahun lahirnya atau umurnya berapa, terus kendalanya apa, ataupun pertanyaan yang mau ditanyakan itu apa gitu loh. Karena apa? Semakin banyak informasi yang saya dapat, yang saya cerna, maka semakin banyak informasi yang saya bisa berikan jawabannya kepada teman-teman ya. Oke, jadi nggak lama aja, langsung kita mulai jawab. Sebelumnya itu saya sapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin mulai dari Jakarta ya, ada Depok juga ada, lalu dari seluruh dari Bitung ya kalau nggak salah ya, Kalimantan ya kalau nggak salah. Nah, Manado, Sulawesi ya. Nah, lalu Sulawesi ya. Nah, lalu habis itu kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, ada di video cara membuat program latihan renang. Nah, menjawab pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat program latihan ya, itu sederhana saja ya. Dibuat sederhana, jangan dibuat yang sulit ya, ataupun yang jadi berbelit gitu ya. Nah, di sini ada yang bertanya, Bang, bagaimana pola latihan agar anak bisa punya speed untuk anak umur 9 tahun? Nah, di sini yang saya maksudkan juga 9 tahun itu putra atau putri gitu loh. Nah, kalau untuk anak umur 9 tahun itu umumnya masih belum ada energy system yang ada di badan dia. Contoh, anak ini hanya mengetahui gimana namanya cepat, di mana namanya pelan. Tapi kalau dikasih tahu nggak usah terlalu pelan, sedang, nah dia mungkin akan bingung. Karena apa? Badannya anak umur 9 tahun belum ada yang namanya energy system ataupun pembagian tenaga yang ada di dalam badan dia. Contoh 70%, 80%, 90%. Mereka masih belum paham itu apa yang namanya 70%, 80%, 90%. Yang mereka paham di anak umur 9 tahun ataupun anak-anak kecil itu adalah cepat dan pelan gitu. Kalau cepat ya dia kerjakan cepat, tapi kalau pelan ya dia kerjakan pelan ya. Nah, ketika nanti udah umur 10-11 tahun, kalau untuk putri itu sudah ada yang namanya energy system dalam badan dia ya, yaitu saatnya akil balik ataupun sering disebut namanya peak height velocity ya, PHV ya. Nah, bagaimana pola latihan agar anak bisa punya speed untuk anak umur 9 tahun? Nah, kalau caranya itu adalah kita minta dia cepat aja kalau untuk anak umur 9 tahun. Jadi kita kasih program cepat ya, dia ketahui itu, dia pelajari itu namanya cepat gitu loh. Jadi contoh 4x25 diulang 4 ronde contohnya untuk anak umur 9 tahun. Tapi semuanya harus cepat per 25. Setiapnya contoh 40 detik ataupun 45 detik ataupun 50 detik setiapnya, intervalnya ya. Tapi dia jalannya contoh 23 detik, 25 detik ya. Pokoknya setiap 50 itu harus cepat gitu ya. Nah, itu biasanya bisa meningkatkan speednya ya. Tapi anak umur 9 tahun kita lebih mengarahkan mereka ke drill sebenarnya ya. Tidak usah buru-buru ke speed, karena anak umur 9 tahun
mau sampai seberapa kenceng dia. Kalau kita pun arahkan ke speed boleh, tapi kita juga harus punya gerakan yang benar gitu loh. Jadi saya lebih sarankan kalau boleh untuk anak umur 9 tahun lebih ke arah berenang panjang dan drill ya. Nah, jawab ya, itu terjawabkan ya di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua ini ada di video, apakah set aerobik VO2 speed boleh digabung? Prakompetisi apa yang seharusnya dikerjakan? Nah, di sini ya. Nah, di sini ada yang bertanya, salam coach, anak saya umur 8 tahun, mau tanya program latihan untuk nomor 50 meter dan 100 meter gaya bebas. Latihannya di kolam 25 meter seperti apa, dan apakah anak-anak juga bisa mengalami penumpukan laktat yang dapat menyebabkan kelelahan coach? Nah, kalau anak-anak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun itu kita kan nggak perlu kasih latihan yang benar-benar berat ya. Akhirnya yang ada menjadi mempercepat ataupun memaksa dia untuk memahami program speed yang dimana dia masih usia dini gitu loh. Nah, contoh pelajaran yang ada di SD kelas, contoh ya, umur 8 tahun kan berarti lebih kurang SD kelas 2. Tapi anak ini kita ajarkan pelajaran yang SMP kelas 2 ataupun sekarang namanya kelas 8 ya, kelas 8 ya. Nah, ataupun kita ajarkan ke SMA kelas 2 pelajarannya, sedangkan dia masih umur 8 tahun gitu loh, masih harusnya SD kelas 2 gitu loh, atau mungkin SD kelas 3 ya. Nah, yang ada apa terjadi? Kebosanan nanti ketika dia udah SMA kelas 2, dia jadi bosan gitu loh. Udah umur lebih kurang 17 ya, 16 tahun ya, 16 tahun dia jadi bosan gitu loh. Saya diajarkan itu ketika umur 8 tahun, sekarang saya masih diajarkan itu. Nah, sedangkan umur konservatif ataupun umur produktif itu sebanyak 5 tahun pertama itu terus berkembang anak-anak itu. Nah, kalau dipakai contoh umur 8, 9, 10, 11, 12, akhirnya di 12 tahun dia jadi nggak bisa maju, nggak bisa berkembang lagi gitu loh, kalau kita paksain program latihannya gitu loh. Dan buat apa juga, 12 tahun dia juga nggak bisa maksimal banget gitu. Karena apa? Pertumbuhan otot juga nggak maksimal gitu loh ya. Nah, sehingga kita mesti pelajari yang namanya long term athlete development ataupun pengembangan atlet jangka panjang. Jadi ketika dia umur 8 tahun, kita banyak kasih yang namanya aerobic set ataupun jarak panjang, dan kita kasih juga drill perbaikan teknik stroke. Karena apa? Ketika dia kecil dia harus punya dasar yang benar. Ketika dia nggak punya dasar yang benar, nanti ketika umur 12 tahun, 13 tahun baru mau perbaiki, itu sudah telat. Inilah yang banyak terjadi di daerah-daerah ya. Nah, mungkin itu yang saya bisa bantu ya teman-teman ya. Nah, latihan untuk nomor 50, 100 gaya bebas latihannya seperti apa? Nah, kalau untuk program speed boleh aja pengenalan ke anak-anak gitu ya. Contoh 4x25 diulang 4 ronde contohnya. Cepat ya, tapi itu nggak setiap kali datang ke kolam, nggak setiap hari datang ke kolam, programnya itu aja gitu ya. Nah, kalau untuk program 100 meter itu boleh aja, contoh nih 8x100 diulang 2 ronde misalnya, ataupun 10x100 diulang 2 ronde. Karena kan anaknya ini cuma umur 8 tahun, kita juga buatnya programnya kalau terlalu banyak juga anak-anak juga kecapean gitu. Anak umur 8 tahun mau diharapkan seperti apa bisa berprestasinya gitu loh. Sedangkan anak-anak umur 15 tahun, 16 tahun aja kita masih membina, membuat mereka supaya mereka belajar untuk berkompetisi dan segala macam gitu ya. Nah, anak umur 8 tahun kalau untuk nomor 50 meter, 100 meter itu saya langsung kasih aja ya contoh programnya ya. Kerangka selalu buat program itu dengan kerangka 1, 2, 3, 4. Yang satu itu biasanya pemanasan, yang kedua itu pre-main set, yang ketiga itu main set ataupun set utamanya, yang keempat itu set pelemasan ya. Jadi
harus ada dibagi kayak 4 rangka seperti ini ya. Jadi rangka 1, rangka 2, rangka 3, rangka 4. Nah, rangka 1 itu pemanasan itu kita boleh kasih lebih kurang 400 meter sampai 500 meter berenang. Contoh 5 kali 100 berenang gaya bebas ya. Nah, lalu habis itu yang kerangka kedua itu kita masukin kalau saya lebih seneng masukin kaki karena apa? Kita memperkuat dulu kaki anak-anak ini sehingga mereka punya pondasi yang kuat gitu. Umumnya kalau perenang yang punya kaki kenceng itu berenangnya kenceng gitu loh. Nah, jadi yang kerangka kedua itu saya sering masukin itu 8 kali 100 kaki, setiapnya itu lebih kurang di 2.30 sampai ke 3 menit untuk anak-anak yang umur kecil ya. Nah, yaitu 11 tahun ke bawah ataupun boleh juga setiapnya 3 menit sampai 3.30. Nah, setelah itu boleh dimasukin yang namanya drill. Contoh drill 200 meter 4 kali 50. Drill dasar saja yang perlu mereka ketahui karena untuk umur 8 tahun mereka seharusnya untuk memperbaiki struknya mereka. Nah, barulah masuk ke set. Contoh set aerobik. Kita boleh masukin yang namanya 16 kali 100 gaya bebas. Setiapnya contoh 3 menit 3.20 ya, ataupun kalau lebih kuat ya boleh di 2.30 ya. Nah, selanjutnya kalau set race pace boleh kasih 8 kali 50 diulang 2 ronde atau 8 kali 50 diulang 3 ronde. Setiapnya itu lebih kurang 120 ya, 120 130 per 50-nya. Lalu habis itu speed set boleh dimasukin 4 kali 25 diulang 4 ronde atau 3 ronde ya. Nah, itu mungkin set sederhananya. Lalu pelemasan jangan lupa, pelemasan itu lebih kurang 200-300 itu wajib ya. Jadi sehingga kita mengajarkan ke anak-anak itu untuk swim down atau pelemasan lah ya. Jadi detak jantungnya nggak tinggi ya. Nah, itu mungkin ya. Lalu apakah anak-anak juga bisa mengalami penumpukan laktat yang dapat menyebabkan kelelahan? Kalau anak-anak umur 8 tahun bisa sih, tapi masih belum terlalu spesifik ya. Kayak anak umur 11, contoh putri 11 tahun ke atas, putra 13 tahun ke atas. Nah, karena juga umur 8 tahun kita juga nggak mau ngelatih mereka sampai benar-benar kecapean gitu ya, kelelahan gitu. Nah, penumpukan laktat ya ada ya untuk anak-anak kecil, teman. Gak sebanyak anak-anak orang-orang yang dewasa, karena orang-orang dewasa sudah mengalami akil balik ataupun namanya energi sistemnya sudah ada di dalam badannya ya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa saat di video mengapa saat ambil nafas di gaya bebas tangan kiri jatuh, drop elbow? Nah, menjawab pertanyaan ya. Nah, izin pelatih mau berbagi sekalian tanya. Nomor 1, saya sudah bisa renang gaya katak ya, ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, sejak saraf kejepit rajin renang, gak nyampe 6 bulan sembuh. Belajar otodidak sambil lihat YouTube juga sih, sambil tanya-tanya juga ke beberapa anak-anak yang latihan renang. Sampai saat ini genap 1 tahun saya rutin ke kolam, biasanya 3 kali seminggu sekitar 1,5 jam. Berarti 3 kali ya, bagus ya sebenarnya ya kalau untuk saraf kejepit ataupun untuk kesehatan ya, itu saya rasa rutin bagus ya, karena juga bisa membantu kesehatannya ya. Saya nomor 2, saya tertarik renang gaya bebas santai seperti total immersion karena saya gak punya power. Maklum usia udah 44 tahun baru masuk ke kolam, sehingga belajar otodidak juga tentang total immersion sambil lihat YouTube. Nah, lalu habis itu yang nomor 3, mohon pelatih bisa jelaskan tentang renang immersion. Saya kesulitan memahami karena pelajaran total immersion berbahasa Inggris sehingga kurang bisa memahami. Maklum juga saya orang daerah. Makasih banyak pelatih, salut dan terima kasih ilmu renangnya. Nah, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih atas masukannya ya. Ini mungkin pertanyaannya cukup bagus ya menurut saya ya, total immersion ya. Jadi kalau yang pertama itu rutin latihan itu bagus ya, seminggu kalau bisa ya. Kalau untuk umur Bapak umur 44 tahun ya boleh kayak 3 kali ataupun ya mungkin 4 kali ya, disesuaikan aja dengan kondisinya. Rutin bagus itu 1,5 jam ya.
biasanya itu umumnya orang tua juga 1 jam aja ya saya rasa, dan mereka berenang maksimal seberapa banyak yang mereka bisa kerjakan. Nah, lalu habis itu yang nomor 2 ini ada pertanyaan tentang belajar otodidak mengenai gaya bebas santai ya. Nah, ataupun penjelasan nomor 3 ini ada penjelasan tentang total immersion, renang immersion. Nah, jadi gini, kalau total immersion itu sebenarnya total immersion ini sudah lama ya diterapkan ya, baik itu juga ke atlet-atlet renang ataupun penang-penang open water ataupun penang yang jarak panjang ataupun penang yang belajar namanya itu kita mencelupkan badan ataupun memasukkan badan dalam air tapi dengan teknik yang efisien gitu loh. Jadi itulah namanya total immersion. Jadi kita memasukin badan dalam badan. Kalau kita search di YouTube itu ataupun search di Google itu namanya kita memasukkan badan ke dalam air dengan teknik yang efisien ya. Nah, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai total immersion ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit gerakannya dulu ya. Saya taruh di sini. Saya naikin sedikit ya kameranya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, total immersion itu adalah berenang dengan efisiensi berenang ya. Nah, ketika berenang kita efisiensi berenang itu ketika tarikan tangan itu jangan ada yang drop, itu satu ya. Jadi drop tangan ini jangan terjadi sehingga apa? Kita tidak tenggelam gitu loh. Nah, lalu memudahkan kita untuk berenang. Nah, lalu habis itu kedua, ini posisi badan ini mesti lurus nih, seperti ini nih. Lurus seperti ini ya. Jadi posisi badan lurus itu akan membantu efektivitas kita dalam berenang ya. Jadi ketika kita berenang kepala mesti tunduk ke bawah ya, itu poin nomor 1. Poin nomor 2, tarikan tangan mesti tarik ke bawah. Jangan didropkan gini, tapi ditarik ke bawah dan maksimalkan ke belakang tarikannya. Ya, jadi tarikan yang panjang namanya long strokes ya. Nah, jadi tarikan yang panjang, lalu ambil nafas juga jangan tinggi-tinggi ya. Ambil nafas cukup ke samping ya. Ambil nafas lalu recovery dan semulus mungkin yang kita bisa kerjakan. Nah, kaki yang kita tendang ketika kita kerjakan yang namanya total immersion itu juga nggak usah boros, nggak usah banyak banget gitu loh. Nah, cukup kaki yang tendang 1, 2 ya, 1, 2. Maksudnya 1, 2 ya. Lalu luncur panjang. Luncur panjang. Luncur panjang. Luncur panjang. Nah, makanya sering juga disebut namanya glide strokes ya, ataupun total immersion ya. Jadi gliding, meluncur panjang ya. Nah, jadi itu beberapa apa namanya tips yang saya bisa bagikan. Yang pertama adalah posisi kepala yang tadi saya bilang harus tunduk ke bawah. Lalu habis itu kedua tangan harus lurus ya. Terus ketiga catch-nya jangan drop. Lalu habis itu harus lurus panjang dan panjang ke belakang ya. Sama dengan tangan kiri juga seperti itu. Panjang ke belakang. Nah, nafasnya boleh ambil nafas tapi nafasnya hanya ke samping, jangan diangkat ke atas seperti ini ya. Lalu habis itu recovery, baru kaki lagi tendang dan rasakan luncurannya yang panjang ya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya bantu ya untuk total immersion. Yang pasti berenang harus dengan mulus ya, sehingga apa? Kita luncurannya juga lebih jauh dan juga pikirin yang namanya efisiensi. Kalau efisiensi di dalam berenang itu harus dalam satu garis lurus, tidak boleh ada yang bengkok. Dalam artian badannya jangan ada yang bengkok ya. Nah, mungkin itu terbantukan ya. Kalau untuk umur 44 tahun, pelan-pelan kalau Bapak biasanya berenang 1,5 jam. Saya rasa kalau 1,5 jam itu bisa lebih dari 1.500 meter ya, ataupun 2.000 meter. Karena 1 jam itu umumnya ya kalau untuk orang tua bisa mungkin 1.000 meter, 1.200 ya. Tapi kalau 1,5 jam itu saya rasa bisa lebih dari 1.500 meter ya.
tergantung juga istirahatnya seberapa banyak ya. Nah, itu terjawabkan ya untuk total immersion ya dari pertanyaan yang ada. Lalu habis itu ini ada pertanyaan keempat. Kenapa harus siku tinggi ketika berenang gaya bebas? Nah, di sini ya, di video drill gaya bebas ya. Nah, terima kasih banyak ilmunya coach. Untuk latihan drill ini dilakukan semua atau sesuai kebutuhan si anak coach untuk menentukan untuk menentukan volume. Bagaimana menentukan volume atau banyaknya? Terima kasih coach ilmunya, selalu semoga berkah selalu. Nah, sama-sama ya teman-teman pelatih. Nah, untuk drill itu kalau anak-anaknya sudah dewasa ya itu harus dikerjakan semua. Tapi kalau anak-anak yang contoh yang umurnya kecil itu ngerjakan namanya basic drill ataupun drill dasar yang kalau di drill yang di video drill yang ini saya jelaskan itu drill mulai dari yang kick with hand on the side, kick with hand on the side, one shoulder in, one shoulder out. Terus habis itu ada kick on the side yang satu tangan di depan. Nah, itu umumnya kalau untuk anak-anak kecil itu dikerjakan drill dasar. Atau contoh nih, kalau kebutuhan anak ini perlunya contoh kepalanya asik ngangkat-ngangkat terus. Nah, berarti yang perlu dikerjakan adalah kick with hand on the side, lalu habis itu satu bahu naik, satu bahu turun untuk memperbaiki posisi kepala, lalu habis itu kick on the side yang satu tangan di depan ya. Jadi boleh sesuai kebutuhan. Kalau memang perlu diperbaiki stroke itu kita banyakin volumenya. Nah, bagaimana menentukan volume untuk drill? Nah, disesuaikan. Misalnya kita ada program 8x50 drill atau 8x100 drill. Nah, drill apa yang penting dimasukin ke dalam pelajaran itu, ke dalam program itu. Nah, itulah yang dimasukin sesuai dengan kebutuhan anak-anak boleh, ataupun mau dikerjakan drill dasar boleh, atau diingatkan kembali. Nah, kalau untuk dikerjakan semua ya, kalau anak-anak udah dewasa ya dia udah paham semua drill, boleh dikerjakan semua gitu loh, supaya lebih sempurna lagi stroke-nya ya. Ya, oke. Habis itu berikutnya ada di video kenapa latihan ini nomor 5 ya. Kenapa mau melatih disabilitas? Bagaimana contoh program latihan hypoxic? Nah, di sini ada yang bertanya, coach, cara melatih kecepatan speed atau cara menambah kecepatan gimana? Set speed harus dikerjakan set speed, yaitu contoh yang 4x25 diulang 4 ronde, ataupun 4x25 diulang 6 ronde. Nah, semuanya cepat. Setiapnya contoh 40 detik. Anak ini berenang 20 detik. Berarti kan istirahat lebih kurang 20 detik, jalan lagi ya. Nah, lalu habis itu di sela-sela bolehlah istirahat lebih kurang 1 menit 2 menit ya. Nah, terjawabkan ya. Lalu habis itu di sini ada di video pertanyaan berikut ya. Kenapa harus siku tinggi ketika berenang gaya bebas? Nah, di sini ya. Om coba buat konten gaya bebas yang rileks. Sini. Nah, berarti ini kan kayak total immersion tadi ya. Lalu habis itu pertanyaan berikut lagi sama, step by step belajar renang gaya bebas. Om buatkan konten gaya bebas yang rileks untuk orang tua. Nih. Nah, tadi saya udah jelaskan ya mengenai total immersion ataupun gliding strokes ya. Jadi gaya yang bisa meluncur ya, yaitu di gaya bebas, glide ya, gliding. Jadi meluncur. Nah, kalau untuk buatkan kontennya di dalam air saya akan cari waktu ya, saya coba usahakan. Tapi untuk sementara ini mungkin secara lisan, secara audio saya mungkin jelaskan sedikit ya tadi yang mengenai total immersion. Sama pertanyaannya tadi juga ada Bapak yang umur 44 tahun juga bertanya. Nah, mungkin bisa dilihat kembali. Lalu kalau untuk berenang rileks itu yang paling penting adalah posisi badan itu kita ngapung dulu gitu ya. Jadi kita tahu dulu cara mengapung, lalu habis itu kita mulai tendangan kaki dan kita mulai gerakan tangan. Nah, kalau untuk berenang rileks kan bisa aja nggak terlalu perhatikan teknik, sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kalau mau luncuran yang lebih bagus itu
alangkah baiknya perhatikan juga yang namanya teknik atau stroke berenangnya ya. Oke, mungkin itu aja 6 pertanyaan atau 7 pertanyaan yang saya jawab. Jangan lupa teman-teman kalau memberikan pertanyaan tolong memberikan yang lebih details ya, sehingga saya bisa menjawabnya itu lebih details lagi ya, tidak setengah-setengah gitu ya. Nah, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.